Baik, Bapak Ibu semuanya, di dalam SOP yang kami sampaikan di peraturan rektor, langkah awal yang tadi harus dilaksanakan adalah user mahasiswa. Jadi sebelum kita lanjut, nanti di dalam UAPS ini dari 30 langkah tersebut melibatkan berbagai user. Yang pertama itu mahasiswa, kemudian yang kedua itu dosen, yang ketiga dosen itu ada dosen pembimbing, dosen penguji, yang ketiga ada program studi, dan yang terakhir ada dekan. Khusus dekan nanti tidak masuk di dalam sistem, yaitu di luar sistem, yaitu pembuatan untuk SK dari yudisium tersebut. Nah, langkah pertama, teman-teman semuanya, para mahasiswa, Bapak Ibu dosen, di situ kita buka akun mahasiswa, ini langsung kita simulasikan saja. Di situ ada berbagai menu. Yang menu pertama adalah menu rekomendasi pembimbingan, menu kedua itu sidang pra-UAPS, menu ketiga itu data UAPS, menu keempat bimbingan, kemudian sidang UAPS sama perbaikan sidang UAPS. Ini adalah yang ada di dalam mahasiswa. Langkah pertama mahasiswa itu kan dia harus mengajukan draft dulu untuk pengajuan proposal pra-UAPS. Nah, sebelum mengajukan, teman-teman mahasiswa semuanya nanti di situ bisa melihat rekomendasi pembimbing. Karena nanti para mahasiswa bisa mengajukan pembimbing, tetapi yang menyetujui lagi-lagi adalah program studi. Tapi mahasiswa bisa membuat rekomendasi dosen pembimbing siapa yang cocok dengan riset yang diberikan atau yang dibuat oleh mahasiswa. Pembimbingan itu rekomendasinya di situ ada di menu rekomendasi pembimbing, bisa dilihat saja, dilihat judul UAPS-nya atau judul risetnya di situ, tinggal diklik. Misalkan di situ Pak Heri, misalkan ada nggak Pak Heri itu? Atau nggak pernah riset Pak Heri? Oh, dicari ya. Oh, nggak ada ya. Itu Heri Kusnadi, jangan-jangan. Nah, misalkan seperti itu ya, ditemulah misalkan Pak Heri. Nah, langkah selanjutnya para mahasiswa semuanya itu adalah mengajukan pra-UAPS di bagian menu sidang pra-UAPS. Langkah selanjutnya. Nah, setelah klik sidang pra-UAPS, langkah itu ada menu draft, buat draft untuk pengajuan pra-UAPS. Silahkan diklik draftnya. Di sini ada jenis UAPS-nya apa, kemudian ada judulnya apa, dosen pembimbing yang mau dipilih oleh mahasiswa itu seperti apa. Kita ambilkan contoh jenis UAPS-nya adalah skripsi terlebih dahulu. Judul penelitiannya tinggal diketik. Jadi dari semester 6 misalkan sudah siap, semester 7 siap untuk implementasi ini. Jadi pengajuan oleh mahasiswa. Dosen pembimbingnya misalkan dipilih salah satu yang sesuai rekomendasi tadi, mungkin yang dosen yang favoritnya, yang dicintainya. Oke, misalkan di situ Pak Fajar, Fajar Hartitio, kemudian lalu simpan. Oke, di situ setelah simpan, di bagian atas di situ kan ada unggah berkas, ajukan draft, itu sebagai pengingat para mahasiswa semuanya. Langkah saya itu sebenarnya di posisi langkah yang mana untuk para mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa baru sampai upload berkas, sehingga berkasnya harus wajib diunggah kalau skripsi, yaitu berupa proposal penelitian. Silakan diunggah Pak Heri. Jangan salah klik Pak Heri. Oke, setelah unggah berkas selesai, di situ ada notifikasi untuk mahasiswa warnanya menjadi hijau. Kemudian langkah selanjutnya di situ disuruh mengajukan draft. Silakan diajukan di bagian pilihan, di situ ada panah ke atas. Nah, diajukan, setelah itu tertera menunggu validasi pengajuan pra-UAPS itu oleh program studi. Disinilah tugas program studi, yaitu memvalidasi ajuan dari mahasiswa. Nah, ini akun dari program studi. Ini ada di bagian sidang pra-UAPS.
Oh, masih loading. Oke, dilanjutkan. Tadi setelah mahasiswa mengajukan proposal riset, kemudian program studi melakukan validasi, yaitu di menu sidang pra UAPS, kemudian pilih validasi proposal riset yang tadi sudah diajukan oleh mahasiswa. Nah, ini ada atas nama Gina Ayu Dersanala, tadi yang kita simulasikan untuk mengajukan, silakan divalidasi di paling kanan. Ini tugas dari Kaprodi. Di situ ada bisa kita lihat previewnya, misalkan kita cek apakah yang diunggah sudah benar bentuk proposal penelitian, nanti bisa di review, kemudian status validasinya disetujui misalkan. Disetujui dengan catatan oke atau lanjut boleh. Kemudian disimpan. Oke, setelah disimpan, langkah selanjutnya itu masih di program studi, yaitu menjadwalkan sidang yang sudah divalidasi oleh program studi, yaitu ada di submenu penjadwalan sidang pra-UAPS. Nah, di situ tinggal dijadwalkan di kolom aksi, silakan dipilih tanggalnya, jamnya, ruangnya, sama dosen pengujinya itu siapa. Di sini pemetaan dosen penguji, oke diisi dulu Pak Heri, silakan diisi dulu. Oke, pemetaan dosen penguji di atas tadi ada nama Fajar Hatitio. Itu adalah dosen yang diajukan oleh mahasiswa yang mengajukan. Tugas prodi boleh mengiyakan, artinya divalidkan, atau boleh tidak mengiyakan berarti memetakan dosen penguji yang lain. Misalkan dosen pengujinya dibuat sama Pak Heri. Monggo Pak Heri. Oke, misalkan dipetakan oleh Pak Fajar Hatitio, disetujui, kemudian klik simpan. Oke, setelah simpan, mahasiswa dan dosen yang bersangkutan itu melaksanakan sidang pra-UAPS, itu di luar sistem, ya, itu di luar sistem. Nanti masuk lagi ke sistem itu jika mahasiswa sudah melaksanakan sidang UAPS, pra-UAPS. Balik lagi ke user mahasiswa. Nah, di mahasiswa, nah, di situ fase selanjutnya adalah melaksanakan sidang pra-UAPS. Nah, setelah melakukan sidang pra-UAPS, nanti kan bakal divalidasi oleh program studi, sehingga masuk ke user selanjutnya, Pak Heri. Apakah si yang bersangkutan sudah sidang atau belum? Sorry, ke akun dosen pengujinya. Masuk ke menu APS, kemudian sidang pra-UAPS. Nah, di situ ada keterangan belum uji proposal. Kalau sudah melaksanakan uji proposal, berarti dosen yang bersangkutan itu memvalidasinya. Di bagian kanan, validasi, kemudian lulus, catatan. Nah, sebenarnya di bagian bawah ini nanti ada opsi tambahan jika memang di situ perlu perbaikan judul. Tadi malam simulasi sudah ada, ini belum ada, nanti bisa kita sesuaikan kembali. Jadi ketika melaksanakan validasi apakah lulus atau tidak lulus, di bawah ada opsi. Biasanya di proposal memang kan di situ penentuannya mau judul seperti apa, sehingga rentan untuk penggantian judul, bahkan penggantian jenis nantinya. Oke, jika ini misalkan oke, kemudian disimpan. Oke, setelah itu mahasiswa melaksanakan perbaikannya itu di luar sistem. Kemudian jika sudah oke, dosen yang menguji itu tadi
memvalidasinya, perbaikan sidang pra UAPS. Oke, divalidasi. Oke. Oh, ternyata di perbaikannya ada di bagian perbaikan sidang pra UAPS. Ketika validasi pelaksanaan tadi belum ada. Jadi untuk perbaikan judul nanti adanya di bagian perbaikan sidang pra UAPS. Oke, disimpan. Oke, sudah divalidasi. Berarti balik lagi ke user mahasiswanya, terlihatnya seperti apa ini. Nah, artinya mahasiswa sudah melampaui berbagai langkah, yaitu terakhir merupakan perbaikan sidang pra UAPS. Sehingga langkah selanjutnya, Prodi harus memberikan atau menentukan dosen pembimbingnya program studi. Kita masuk ke akun program studi, langkah selanjutnya adalah di bagian penugasan pembimbing. Tadi atas nama Gina, pembimbing proposalnya adalah Fajar, Pak Fajar. Kemudian di bagian penugasan pembimbing nanti dipetakan oleh program studi. Di situ ada dosen yang tadi direkomendasikan dan juga muncul lagi di situ. Dipetakan yang sama misalkan, disimpan. Lanjut. Oke, berarti mahasiswa yang bersangkutan sudah memiliki dosen pembimbing. Balik lagi ke user mahasiswa, Pak Heri. Biar terlihat statusnya seperti apa. Yang sidang pra UAPS coba Pak Heri. Data UAPS. Bimbingan. Oke, data UAPS Pak Heri. Oke, untuk mengetahui mahasiswa di situ sudah aktif bimbingan atau enggak, itu ada di data UAPS. Nanti di situ akan tertera identitas mahasiswa yang bersangkutan, kemudian juga ada nama dosen pembimbingnya itu siapa saja, mahasiswa tinggal melaksanakan pembimbingan. Misalkan mahasiswa melaksanakan pembimbingan itu nanti masuknya di submenu bimbingan. Silakan di-create bimbingan. Nah, ini ditambahkan apa yang sudah dibimbingkan, yang menambahkan adalah mahasiswa. Oke, misalkan Pak Heri. Disimpan. Nah, nanti akan muncul historis dari pembimbingan. Di situ menunggu validasi. Nah, sehingga yang memvalidasi, balik lagi Pak Heri ke mahasiswa dulu, biar melihat template-nya. Nah, ini tadi sudah ditambahkan oleh mahasiswa, misalkan pembimbingan ke-1 itu 11 Februari telah dilakukan, kemudian statusnya sudah ditambahkan dan menunggu validasi bimbingan oleh dosen pembimbing. Berarti langkah selanjutnya dosen pembimbing yang bersangkutan harus memvalidasinya, yaitu dosen masuk ke akun pembimbingan. Silakan masuk Pak Heri. Oke, di menu dosen pembimbing itu masuk di menu UAPS, kemudian di bagian bimbingan. Nah, di situ muncul mahasiswa Gina Ayu Dirsanala yang tadi sudah mengajukan proses pembimbingan, kemudian dilakukan validasi oleh dosen yang bersangkutan. Misalkan itu tampilannya seperti itu, kemudian di status valid, diterima. Oke. Oke, itu nanti sudah divalidasi.
Oke, ini maksudnya balik lagi ke menu mahasiswa. Tadi sudah divalidasi oleh dosen yang bersangkutan, kemudian akan terlihat menunya menjadi valid di mahasiswa. Kami sampaikan juga bahwa historis dari pembimbingan tersebut nanti bisa diunduh oleh dosen yang membimbing. Jadi di situ bisa dijadikan pedoman atau lampiran untuk pengajuan jabatan fungsional. Dan kami pastikan di sini kalau belum minimal 8, itu tidak bisa mengajukan untuk ujian sidang skripsi. Jadi semuanya ada di sistem sudah kami lengkapi. Kemudian setelah sampai 8, misalkan ini pembimbingan sudah sampai 8, langkah selanjutnya adalah dosen yang bersangkutan itu memutuskan untuk mahasiswa tersebut siap atau belum siap untuk melaksanakan sidang ujian akhir program studi, yaitu membuat rekomendasi sidang. Nah, misalkan ini sudah siap, dosen yang bersangkutan itu melakukan rekomendasi sidang. Direkomendasikan. Oke. Nah, setelah rekomendasi dibuat, tugas mahasiswa selanjutnya adalah mengirim atau mengajukan draft untuk sidang UAPS, yaitu di menu sidang UAPS. Silakan diklik sidang UAPS-nya, dibuat draft. Di situ ada beberapa dokumen yang harus diunggah. Yang pertama adalah draft dokumen skripsi, kemudian sertifikat mengikuti kegiatan ilmiah, kemudian materi presentasi UAPS berupa PowerPoint. Kemudian untuk syarat-syarat seperti LSP, seperti LB itu sudah auto. Jadi jika mereka memang belum, di situ tidak bakal bisa mengajukan sidang. Kemudian ke depan, pengembangan ke depan, sertifikat bukti mengikuti kegiatan ilmiah, jika manajemen event sudah dilaksanakan semuanya akan terkoneksi secara otomatis. Jadi validasi datanya itu benar-benar ada, mohon maaf tidak ada sertifikat siluman jadinya nanti. Nah, itu tinggal diisi, misalkan diisi Pak Heri, silahkan. Kemudian disimpan. Setelah itu, setelah mengajukan, kemudian program studi itu memvalidasi, yaitu pengajuan dari mahasiswa tersebut, apakah yang diajukan atau direkomendasikan oleh dosennya dan diunggah oleh mahasiswanya sudah memenuhi kriteria minimal. Oke, lanjut Bapak Ibu. Tadi ketika mahasiswa sudah mendapatkan rekomendasi, kemudian divalidasi oleh dosen, diajukan oleh mahasiswa tersebut, kemudian langkah selanjutnya adalah divalidasi oleh ketua program studi. Nah, ini bisa dilihat di file-filenya, bisa di-download satu persatu maupun berbentuk zip dalam satu file. Misalkan sudah oke lah, status validasi, valid, disetujui, catatan lanjutkan, disimpan. Setelah memvalidasi, langkah selanjutnya adalah menjadwalkan sidang. Ini masih tugas dari program studi. Silakan dijadwalkan, Pak Heri. Siap-siap ngeklik ya Pak Enggar ya. Enggak apa-apa Pak Enggar. Bu Lisda siap membantu. Nah, di sini dosen pengujinya ada 2 ya. Kalau di input 1 disimpan tuh nggak bisa, kalau di input 3 disimpan juga nggak bisa, sesuai aturannya yaitu untuk sarjana itu 2. Silakan disimpan Pak Heri. Oke, setelah itu, setelah jadwal dipetakan itu melaksanakan sidang UAPS.
Setelah melaksanakan sidang UAPS, nanti kan dosen penguji, dosen pembimbing itu bakal menilai. Sehingga langkah selanjutnya di dalam sistem ini adalah melakukan penilaian dari sidang UAPS, yaitu mulai dari dosen pembimbing dulu, Pak Heri, Pak Pajar tadi. Nah, di input nilai UAPS sebagai pembimbing, karena tugasnya tadi Pak Fajar sebagai pembimbing. Kemudian di input nilainya. Silakan di input. Nah, di sini sudah pakem ya, semuanya nanti menggunakan instrumen yang sama sehingga tidak ada prodi yang berinovasi lagi berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda tetap satu tujuan, kalau ada yang sama kenapa tidak gitu. Di situ ya instrumen yang sama. Disimpan Pak Heri. Oke, itu yang dosen pembimbing. Kemudian yang dosen penguji. Sebagai dosen penguji tadi adalah Pak Heri. Klik filternya sebagai penguji. Oh, sudah. Sama sistemnya, yaitu menginput nilai. Silakan diinput dengan maksimal skor itu 4 sesuai dengan masing-masing bobotnya. Nanti akan otomatis untuk menjadi pengali di situ. Skor akhirnya terjumlah secara otomatis. Oke, status sidang. Nah, di sini saya yakin semuanya perlu perbaikan. Meski hanya koma titik. Oke, lanjut lihat draft. Misalkan gitu. Disimpan. Itu baru penguji 1. Kemudian penguji 2. Mas Irham ini, dosen SI. Nah, ini divalidasi, di input nilai. Silakan di input. Skornya 4. 4 semua Pak Heri. Royal kita Pak Heri. Oke, di sini catatan status hasil sidangnya itu harus sama ya antara penguji 1 dan juga penguji 2. Jika penguji 1 di situ tertulisnya perlu perbaikan, yang satunya tidak perlu perbaikan, tidak bisa disimpan. Maka di sini fungsinya dosen pembimbing, dosen penguji untuk menentukan nilai sebenarnya kan harus berdiskusi. Tidak ngumpet-ngumpet saya pokoknya mau nilai ini, yang sana nilai ini, yang sini nilai ini. Tapi hakikatnya asesmen kan mengumpulkan bukti. Bukti itu bisa diperoleh salah satunya melalui diskusi yang tadi ada ketika menilai mahasiswa yang bersangkutan. Misalkan catatan perbaikannya oke. Oke, saya lanjutkan saja ya. Tadi sudah di fase pengisian penilaian, rekomendasi dan juga catatan dari dosen penguji dan juga dosen pembimbing. Langkah selanjutnya adalah ada di program studi, yaitu memvalidasi nilai yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing dan juga dosen penguji untuk menentukan kelulusan dari mahasiswa yang bersangkutan. Caranya tinggal diklik di menu program studi, nanti di bagian nilai UAPS. Di situ nanti silakan dilihat apakah nilai yang diberikan sudah sesuai. Nah, kemudian program studi memvalidasinya. Nah, itu step-step yang ada di UAPS. Ini baru step untuk pra UAPS, pelaksanaan UAPS sampai sidang UAPS.
Lanjut Pak Heri, ini disimpan langsung aja sampai ke validasi Ketua Program Studi. Validasi tadi Gina Ayu. Nah, itu dilihat satu persatu oleh Ibu dan Bapak Kaprodi. Nah, oke, divalidkan. Terus catatan, oke, simpan. Jadi satu persatu ya Bapak Kaprodi ya, tidak apa-apa ya. Ya, biasanya LP3 ribuan, kalau PAK itu Pak, ribuan Pak. Enggak, biar sama rata aja ya Pak Teddy ya. Nah, dilihat satu-satu, monggo status kelulusannya lulus atau tidak lulus. Silahkan diklik lulus, kemudian disimpan. Jadi ini baru fase pra pelaksanaan sama sidang. Jika ingin melakukan penggantian dosen pembimbing, itu bisa pengajuannya melalui mahasiswa. Kemudian nanti divalidasi oleh program studi. Atau juga bisa langsung di take over oleh program studi. Kemudian jika mau jenis UAPS diganti, juga mekanismenya sama. Dari mahasiswa juga bisa mengajukan, nanti program studi memvalidasinya. Menunya ada di menu yang tadi sudah dilihatkan oleh Pak Heri di bagian data UAPS itu untuk ganti jenis UAPS. Kemudian untuk ganti pembimbing ada di menu bimbingan, di situ ganti pembimbing. Nanti mahasiswa mengajukan, kemudian program studi memvalidasinya. Saran saya ya memang sebelumnya harus terselesaikan secara tatap muka, secara ada dulu. Ini alasannya kenapa, sehingga nanti secara sistem tinggal disesuaikan saja. Itu Bapak dan Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Semoga sosialisasi ini bisa dipahami dengan baik. Jika kurang, monggo berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.